Tapi sebelum itu, izinkan Hanifah untuk memperkenalkan diri. Dari tadi sudah menyebut nama. Perkenalkan semuanya, namaku Hanifah. Saya di Duta Kampus Merdeka 24 adalah divisi event organizer, sekaligus juga fasilitator di Fakultas Hukum. Selanjutnya, Hanifah akan menjadi Master of Ceremony atau pembawa acara yang akan memandu kegiatan penyambutan Duta Kampus Merdeka Universitas Tadulako angkatan 25 atau periode 2025. Oke, untuk agenda selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada eh, tanah air kita Indonesia, marilah bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Tadulako. Hadirin dimohon untuk duduk tegap. Universitas Tadulako, niat berjuang di baktinya, hingga perguruan tinggi, mengembangkan ilmu dan penelitian, di negara, tujuh cita-cita, sentosa merata di Nusantara. Marilah baik penjunjungnya, insan-insan Tadulako, seragam dan langkah kita, lestarikan persada ini, berengkas keterlatangan bangsamu menanti, hadir berbahagia, mengungkapkannya sepanjang sejarah. Baik, agenda selanjutnya adalah pembacaan doa. Doa diikuti dengan agama masing-masing, dibacakan dengan agama masing-masing, dan akan dipandu oleh saya. Berdoa
Dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik teman-teman sekalian, ada sedikit pemberitahuan untuk yang masuk di dalam Zoom Welcoming DKM Unpad 2025 ini. Jangan lupa untuk mengubah username Zoom-nya dengan format divisi underscore nama lengkap underscore NIM. Misalnya fasilitator underscore Farhan underscore NIM-nya. Terus juga menggunakan virtual background yang sudah dibagikan di grup DKM 2025. Dan juga wajib mengaktifkan kamera ya teman-teman sekalian. Baik, agenda selanjutnya adalah laporan Ketua Duta Kampus Merdeka 2024 oleh Kak Imam Fauzi. Kepada Kak Imam Fauzi, disilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk MC Kak Hanifah. Baik, tunggu sebentar. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan juga salam Pancasila. Baik, teman-teman, sebelum mungkin saya lebih lanjut, saya mau membacakan laporan mengenai Oprek DKM tahun 2025 ini. Eh, saya bakal perkenalkan nama. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang masih belum tahu saya. Izinkan saya perkenalkan nama. Nama saya Imam Fauzi. Saya diamanahkan, saya dipercayakan sebagai Ketua Umum Duta Kampus Merdeka di periode 2024 sampai 2025. Dan selain itu, saya juga berterima kasih kepada Pak Abdul Mahathir Nadjar MSI yang nantinya bakal memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah kerja keras untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman Duta Kampus Merdeka 2025 yang sudah menyempatkan hadir, yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ikut kegiatan meskipun masih suasana libur. Oke, baik. Saya lanjut saja. Nah, melihat situasi, melihat kemarin pendaftaran, ada sekitar jumlah pendaftar itu ada sekitar 41 orang, di mana dengan rincian ada 1 orang media, 12 orang public relation, ada 8 event organizer, dan juga ada 18 orang fasilitator, dan terakhir ada 2 orang kewirausahaan. Nah, eh, akhirnya yang diterima lulus yang telah melewati seleksi berkas dan seleksi wawancara itu ada sekitar 26 orang DKM 2025. Nah, dengan rincian media itu ada 2 orang, event organizer itu ada 4 orang, public relation ada 4 orang, fasilitator ada 15 orang, KWU ada 1 orang. Nah, di sini mungkin teman-teman bakal bertanya kenapa media ada 2 orang. Kemarin sempat pada saat diwawancara teman-teman kan ditanyakan apakah bersedia dipindahkan divisi. Makanya dari hal tersebut ada 1 orang teman kita yang dipindahkan ke divisi media. Lanjut. Nah, selain teman-teman DKM 25 yang diterima, ada juga teman-teman DKM 24 yang lanjut ke kepengurusan selanjutnya, yaitu DKM 25, di mana ada sekitar 32 orang lanjut. Tapi setelah mempertimbangkan, setelah melihat situasi dari teman-teman, ada beberapa teman DKM, jadi inti memutuskan untuk bisa melanjutkan hanya sekitar 28 orang dengan rincian media 2 orang, event organizer ada 3 orang, fasilitator 15 orang, dan juga ada pembina. Nah, pembina itu ada sekitar 8 orang. Nah, untuk pembina sendiri itu tugasnya adalah membantu teman-teman nantinya di awal-awal jika masih belum paham sama tupoksi atau kerja di divisi teman-teman nanti. Lanjut. Oke. Dengan begitu dengan begitu total dari DKM periode 2025 2026 itu ada sekitar 54 orang dengan rincian sekitar 4 orang media, event organizer ada 7 orang, KWU ada 1 orang, public relation ada 4 orang, fasilitator ada 30 orang, dan pembina 8 orang. Nah, kita lanjut lagi. Oke, selamat bergabung teman-teman di Duta Kampus Merdeka Universitas Tadulako. Sekali lagi selamat, selamat, dan selamat. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini, teman-teman bisa mungkin mencari ilmu, mencari tambahan skill teman-teman, ataupun mencari relasi yang lebih banyak lagi. Dan
dari itu saya harap kepada teman-teman sekalian bisa bekerja sama, bisa aktif di DKM, bisa saling bantu-membantu agar DKM ini bisa lebih dikenal di teman-teman mahasiswa lainnya, selain mungkin di Universitas Tadulako. Oke, lanjut lagi. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu dan sudah paham sebenarnya Duta Kampus Merdeka itu apa sih? Apa sebenarnya yang dikerjakan oleh teman-teman Duta Kampus Merdeka? Nah, tujuan dari mungkin saya akan sedikit informasikan, mungkin saya perjelas sedikit apa tugas umum dari Duta Kampus Merdeka, yaitu kita sebagai Duta Kampus Merdeka membantu MBKM untuk mengakselerasi implementasi MBKM di Universitas Tadulako. Jadi kita sebagai jembatan teman-teman yang ingin ikut MBKM untuk bisa mendaftar sampai mereka nanti direkognisi nilainya. Jadi kita bakal bantu-bantu mereka supaya semuanya aman dan terkendali. Nah, teman-teman juga pasti bakal tanya, teman-teman juga pasti tanya nih, DKM ini sebenarnya kapan sih berdiri? Nah, untuk DKM sendiri itu berdiri di tahun 2023, tapi sebenarnya DKM itu dimulai workshop DKM itu dimulai tahun 2022. Di tahun 2023 itu pembentukan dari DKM sendiri, dan waktu pastinya itu di tanggal 15 Mei 2023. Sekali lagi di tanggal 15 Mei 2023 kita disahkan dengan SK Rektor dengan nomor 6567 garing UN 28 garing KP garing 2023. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ada kakak-kakak dari DKM 23 dan teman-teman kakak-kakak dari DKM 24 juga yang sekarang masih menjabat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tujuan dari kegiatan hari ini adalah menyambut secara apa ya, secara ya menyambut teman-teman di DKM Untat secara formal, secara supaya teman-teman itu bisa tahu juga tadi fungsi dari DKM sendiri itu apa, dan juga sejarah dari DKM Untat. Nah, di sini juga kita memperkenalkan divisi-divisi di DKM Untat. Nanti bakal teman-teman bakal masuk ke breakout room, nanti teman-teman bakal dijelaskan kakak-kakak yang ada di divisi tersebut. Dan juga selain teman-teman dapat tahu divisinya apa, teman-teman juga bisa saling mengenal anggota DKM Untat satu sama lain, baik yang dari DKM Untat 24 dan juga teman-teman yang DKM 25. Nah, dan untuk rencana dan fokus dari DKM 2025, mengingat MBKM flagship itu masih belum ada informasi yang jelas, maka dari itu fokus utama dari tahun ini adalah akselerasi implementasi MBKM mandiri, baik magang mandiri, asistensi mengajar, pertukaran mahasiswa mandiri, bina desa, dan 5 BKP MBKM lainnya. Jadi teman-teman itu fokusnya nanti bagaimana bisa membantu teman-teman yang ada di fakultas untuk bisa ikut MBKM mandiri, karena fokus utama PT di tahun ini adalah untuk meningkatkan minat di MBKM Mandiri sesuai dengan yang diminta di IKU 2. Oke, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih banyak. Sekali lagi selamat bergabung teman-teman. Upayakan kalian setelah bergabung di DKM bisa lebih aktif, bisa cari skill baru, bisa dapat ilmu baru juga, dapat relasi baru juga. Tentunya nanti relasinya teman-teman bukan hanya di prodi teman-teman, fakultas teman-teman, tapi bisa secara keseluruhan di Untat, bahkan bisa keluar dari PT kita. Nah, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Hanifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Imam Fauzi selaku Ketua Duta Kampus Merdeka 24. Baik, teman-teman sekalian, agenda selanjutnya adalah opening speech yang akan dibawakan oleh Sekretaris MBKM Universitas Tadulako. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Abdul Mahathir Najar, MSI. Kepada Bapak, disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar jelas, teman-teman? Jelas, Bapak. Oke, oke. Eh, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena izinnya hari ini kita semua bisa kumpul ya secara daring. Mudah-mudahan nanti akan ada kesempatan untuk kita kumpul secara luring bersama-sama di kesempatan yang akan datang. Oke, saya di sini mewakili Prof. Anang. Beliau adalah Kepala Pusat MBKM Untat.
Tapi kondisi beliau kurang sehat. Kemarin minta untuk diwakilkan untuk menyambut adik-adik DKM yang baru. Tadi sempat dijelaskan sudah sama ketua ketua ya, ketua DKM. Sampai sekarang masih ketua kan ya, belum belum demisioner. Ya, jadi ketua DKM bahwa ini sebenarnya sebuah komunitas. DKM itu adalah sebuah komunitas yang diinisiasi sejak tahun 2023. Jadi tujuannya sebenarnya kita ingin mengumpulkan adik-adik alumni peserta program MBKM dalam satu wadah agar bisa membantu mengakselerasi program-program MBKM. Jadi DKM itu awalnya sebagai corongnya pusat MBKM. Mereka yang banyak bersosialisasi ke mahasiswa bahkan sampai membantu memverifikasi berkas eh, mahasiswa ketika mau daftar program-program flagship. Jadi sejak adanya DKM, jumlah peserta mahasiswa Unpad yang lolos di program-program flagship MBKM itu meningkat karena tips dan triknya, kemudian mereka membantu memverifikasi banyak hal yang mereka bantu. Pada perkembangannya, DKM tidak hanya membantu pada hal itu. Akhirnya DKM saat ini membantu pada hampir semua kegiatan Pusat MBKM. Kalau teman-teman pernah mengikuti pembekalan MBKM atau sosialisasi MBKM, pasti teman-teman akan lihat bagaimana DKM itu berkontribusi dalam setiap aktivitas. Mereka secara umum terlibat aktif dalam mengarrange setiap kegiatan, mulai dari teknis sampai pembawa acara dan lain sebagainya. Semuanya dibantu sama teman-teman DKM. Jadi ini sebuah wadah yang kami harapannya selain membantu pusat MBKM untuk melakukan sosialisasi MBKM menjadi corong bagi universitas untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lain terkait MBKM itu seperti apa, juga sebagai wadah buat teman-teman bertumbuh, belajar bagaimana menginisiasi kegiatan, mengorganisir kegiatan seperti itu. Di Mungkin yang terakhir pesan saya di di DKM ini seperti disebutkan tadi adalah wadah teman-teman untuk bertumbuh. Pasti teman-teman akan temui karakter-karakter yang berbeda. Jadi akan banyak hal yang teman-teman hadapi eh, dari prodi-prodi yang lain. Akan muncul kalau di DKM itu selain mencari teman juga banyak terbentuk relasi-relasi spesial. Ada tapi ada yang berhasil, yang terbentuk sampai sekarang berhasil, ada juga yang gagal, ya, ya, tapi ada juga yang masih menggantung, ya, masih ada yang menggantung. Jadi hal-hal semacam itu mungkin akan teman-teman dapati nanti selama di DKM, tapi itu sebagai bagian dari proses teman-teman dalam menjalani kegiatan-kegiatan di DKM ya. Jadi ya dinikmati. Selamat datang di DKM. Mudah-mudahan semuanya betah. Tadi kalau disebutkan tidak salah 26 yang baru. Mudah-mudahan 26-nya bertahan sampai akhir, terlibat aktif di semua kegiatannya MPKM karena akan banyak kegiatannya mereka ini, akan banyak kegiatan kalian nanti di DKM yang menyita waktu libur semacam ini. Jadi harusnya mungkin kalian libur atau bisa refreshing, tapi ada kegiatan-kegiatan DKM yang harus dilaksanakan. Mungkin itu saja dari saya mewakili Pusat MBKM. Sekali lagi selamat datang teman-teman di komunitas Duta Kampus Merdeka Untar tahun 2025. Jadi mari kita sama-sama mendorong implementasi MBKM supaya teman-teman kalian yang belum merasakan program MBKM ini juga bisa ikut merasakan dampak positif dari program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Mahathir Najar MSI atas sambutannya, atas opening speech-nya mewakili Kepala Pusat MBKM Universitas Tadulako. Juga nih teman-teman tadi sudah di-spill-spill tipis sama Pak Mahathir dan juga Kak Imam Fauzi ya, bagaimana sih atmosfer di dalam Duta Kampus Merdeka ini yang nantinya akan teman-teman rasakan selama 1 tahun ke depan. Dan juga tadi saya sangat mengaminkan
doa-doa dari Kak Imam Fauzi maupun dari Pak Mahathir bagaimana mereka berdua mengatakan bahwa semoga teman-teman betah, semoga teman-teman selama setahun 26 yang masuk 26 pun juga yang akan berakhir di 2025 nantinya. Oke, untuk itu sebelumnya saya mengingatkan kembali lagi untuk teman-teman sekalian untuk open cam atau buka kameranya karena setelah ini kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke, ayo semuanya open cam. Berikan gaya terbaik. Sudah siap? Oke. Kita formal dulu. Semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Gaya bebas mungkin. Gaya bebas teman-teman seperti apa? Ini, segini. Satu, dua, tiga. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya teman-teman akan dimasukkan ke breakout room sama operator kita. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman bahwa yang akan membawakan materi tiap divisi nantinya adalah yang pertama untuk divisi PR atau Public Relation ada Kak Karisma Anggun. Fotonya ada di sini. Oke, selanjutnya di divisi EO atau Event Organizer akan ada Kak Nurul Amalia. Dan selanjutnya di divisi media ada Kak Alan Tamrin. Dan selanjutnya divisi KWU atau kewirausahaan ada Muhammad Dwi Cahyadi Ardiansyah. Dan yang terakhir di divisi fasilitator ada Kak Inca Safira Dahlan selaku pemateri. Mereka berenam ini berlima ya, berlima akan menjadi pemateri di masing-masing breakout room divisi teman-teman. Jadi di masing-masing breakout room teman-teman akan diperkenalkan sekaitan dengan divisi yang teman-teman sudah pilih dan atau yang terpilih di divisi itu. Mohon teman-teman mengikuti materinya dengan baik supaya teman-teman tahu tupoksi atau tugas pokok dan fungsi teman-teman selama DKM 1 tahun kemudian nantinya. Teman-teman tahu tupoksi teman-teman di mana, bagian teman-teman di mana. Oke, untuk itu saya persilakan operator untuk membagi teman-teman sekalian di breakout rooms. Sampai jumpa kembali lagi di main room ya, teman-teman. Enjoy!
Ada nggak ya? Belum masuk kayaknya. Terus yang ketiga ini ada Fahrul nih. Bisa raise hand? Halo Fahrul. Terus ada yang keempat, Iko Mang Tridana Yasa. Halo Iko Mang, selamat datang di IO, teman-teman. Welcome to IO. Dan saya sendiri, saya perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Ahmadi, selaku anggota event organizer Angkatan DKM 24. Terus ada juga Ahmad Yudo Satrio dan juga Deske Simuro. Jadi mohon kerjasamanya ya selama 1 tahun ke depan. Terus kita lanjut nih. Sudah ada yang tahu atau ada gambaran pastikannya apa sih itu divisi IO? Event organizer sendiri adalah divisi yang bertugas untuk merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan acara baik pada kegiatan DKM, UNTAD maupun kegiatan kolaborasi dengan MBKM UNTAD. Jadi DKM itu ada kegiatannya sendiri. Kemudian ketika MBKM ada kegiatannya, mereka membutuhkan panitia, kita juga bekerja sama dan berkolaborasi dengan mereka begitu. Jadi MBKM dan DKM itu kayak satu paket lah gitu. Terus divisi IO itu adalah satu tim, jadi kita ini tim ya, atau bagian dalam suatu DKM yang bertanggung jawab teman-teman untuk merencanakan, mengatur, dan melaksanakan kegiatan DKM maupun kolaborasi dengan DKM Unpad. Jadi IO itu kita biasa membuat ketika ada kegiatan kita merencanakan tema kegiatannya itu apa sih, terus anggaran yang harus dikeluarkan bagaimana, kemudian memantau kegiatannya mulai dari merencanakannya sampai selesai kegiatan. Panitia-panitianya juga kita yang merencanakan. Walaupun nanti akan ada list-list kegiatannya, siapa saja panitia-panitia yang diperlukan, nanti di situ kita yang mengaturnya. Jadi IO itu sendiri adalah bagian dari DKM. Jadi kalau misalnya tidak ada IO, kegiatan tidak akan terlaksanakan begitu. Ini jangan pakai S ya. Hah? SS. Oke, terus skill yang dikembangkan divisi event organizer. Jadi di IO sendiri ada skill-skill yang harus dikembangkan teman-teman, yaitu leadership. Setiap anggota IO akan mendapatkan giliran menjadi ketua panitia event. Jadi kalian semua ini bisa saja jadi ketua panitia. Ketika saya masuk saja, awal-awal DKM 24 ada kegiatan Bintek itu, anggota baru bisa saja langsung menjadikan ketua panitia atau PJ. PJ ke PJ panitia event begitu. Jadi kalian kalau misalnya belum pernah jadi ketua panitia, tenang saja nanti akan dibantu dan diarahkan. Kok begini ya? Oke, maaf ya. Oke, diarahkan melaksanakan kegiatan gitu. Terus ada juga yang kedua teamwork. Bekerja sama dalam panitia, internal divisi, dan eksternal divisi dalam kebutuhan dan kelancaran kegiatan. Jadi nanti kalian akan bekerja sama dengan fasilitator, PR, media, dan tim-tim atau pemateri-pemateri yang kalian butuhkan untuk kegiatan tersebut. Contoh kalian perlu buat kegiatan tips and trick interview MSIB. Baru tidak ada yang tahu bagaimana sih interview yang baik untuk lulus MSIB. Maka itu kalian akan mencari pemateri yang sangat berpengalaman dalam interview MSIB tersebut. Jadi akan bekerja sama nih semua mulai dari PR yang mengantar-mengantar undangan, kemudian media yang membuat flyer ataupun background yang lain. Oke. Terus ada public speaking nih, mendapatkan giliran menjadi host, moderator, MC, dan pemateri pada event-event besar. Jadi kalian akan mendapatkan giliran begitu menjadi host, menjadi moderator, menjadi MC, dan pemateri pada event-event besar MBKN dan DKM. Terus yang keempat nih, ada critical thinking. Critical thinking ini ada tiga, yaitu kalian akan dilatih dalam mengonsep acara dengan identifikasi, apa ya, dengan identifikasi dan mitigasi resiko event
dan efektivitas alokasi anggaran. Jadi kalian akan dilatih nih, kalau misalnya anggarannya hanya 300 atau 200, kan tidak mungkin kegiatannya itu akan dilaksanakan secara offline. Jadi bisa saja hanya panitianya yang online, sedangkan pesertanya akan online begitu. Jadi luring. Terus kalian akan dilatih dalam mencari solusi efektivitas secara cepat, bagaimana penyelesaian masalah teknis pada event. Contohnya kayak tadi nih, eh, kita ada kendala yang sangat fatal karena tidak ada jaringan, tidak ada mati lampu, tiba-tiba hujan, jadi panitia tidak bisa datang. Situ kita akan mencari solusi. Oh, bisa tidak dia punya kegiatan diundur begitu. Terus yang ketiga yaitu dilatih dalam evaluasi event dan tim untuk perbaikan event selanjutnya. Jadi setelah event selesai, pastikan akan ada evaluasi-evaluasi yang akan dilaksanakan. Terus yang kelima yaitu administrasi dan perlengkapan event. Belajar membuat struktur kepanitiaan, TOR, rundown, RAB, absen QR kode, absen TTD, dan sertifikat. Jadi kalian akan dilatih bagaimana cara membuat TOR kegiatan, rundown, dan RBA. Di sini kalau misalkan, saya belum tahu cara buat absen QR code, sedangkan kalian bertanggung jawab ya kan. Nanti di situ kalian akan latih, bukan kita yang membuat, tapi kalian yang membuat begitu. Terus ada belajar menganalisis kebutuhan desain, perlengkapan, dan pengisi event. Jadi kalau misalnya media nih sudah memberikan kalian gambaran tentang flyer yang akan dibutuhkan untuk suatu kegiatan. Tapi kalian tidak suka atau merasa kurang begitu di kegiatan tersebut, di flyer tersebut. Jadi kalian sebagai ketua panitia atau PJ kegiatan itu memberikan saran bagaimana tolong diperbaiki ininya kurang begitu. Kemudian ada kita lanjut peran IO di dalam event. Yang awal ketika ada kegiatan step pertama yaitu konsultasi perencanaan acara. Jadi semua anggota IO akan mengadakan rapat siapa yang akan mengambil, siapa yang akan menjadi PJ kegiatan, siapa yang akan jadi host, siapa yang jadi MC, siapa yang bisa menghubungi ini pemateri apa yang siapa pematerinya. Jadi di konsultasi perencanaan acara ini kita mulai dari tema. Apakah kegiatannya harus formal atau tidak, PJ-nya siapa, anggaran yang dikasih untuk kegiatan ini berapa begitu. Ketika sudah selesai disusun semua, kalian akan menyusun konsep acaranya, tor tornya, rondon dan RBA. Ketika sudah selesai juga itu rondon dan RBA-nya, step ketiga yang akan kalian itu koordinasi dengan pihak terlibat. Jadi kami di grup ya, kalian akan mengirimkan struktur kepanitiaan. Kami memerlukan MC nih, kami memerlukan administrasi, kami memerlukan host. Jadi nanti eh, anggota-anggota DKM 25 akan mengisinya. Jadi belum tentu kalian jadi kepanitiaan kalau memang kalian tidak sanggup begitu. Terus yang keempat itu final cek kebutuhan. Jadi kalau misalnya MC-nya sudah siap, pematerinya sudah siap, dan kepanitiaan-kepanitiaannya sudah siap. Jadi kita harus mengecek kembali begitu. Apakah di tanggal ini kalian sudah bisa melaksanakan kegiatan gitu. Habis itu step kelima pelaksanaan acara. Jadi kalau misalnya acaranya sudah dimulai itu kalian tidak bisa langsung lepas tanggung jawab teman. Kegiatan dari awal harus sesuai dengan rundown kegiatan. Jadi diperiksa jam begini, pematerinya apakah sudah siap begitu. Setelah habis itu adalah step keenam terakhir, evaluasi pelaksanaan acara. Ketika acara selesai, kalian akan melakukan evaluasi kembali. Oh, pematerinya lambat. Jadi kita harus menghubunginya 31 jam sebelum kegiatan dimulai agar host pematerinya masuk ke dalam Zoom begitu. Habis itu, ketika habis selesai ya, ini ada dokumentasi kegiatan DKM 24. Bisa dilihat kan? Ya, kok ini nggak ada ya datanya. PPT saya hilang ya? Ya, oke.
Di sini ada bisa dilihat ya penerimaan mahasiswa pertukaran mahasiswa. Jadi mungkin saja untuk Kemendikbud tidak ada, tapi di Mandiri ada nih. Jadi setiap fakultas itu ada pertukaran mahasiswa mandiri secara mandiri. Terus ada MBKM klinik. MBKM klinik itu kalau misalnya mahasiswa belum tahu nih cara pendaftaran, cara membuat berkas pendaftaran MBKM, maka dari itu IO akan membuat suatu kegiatan yang dapat membantu mahasiswa MBKM, yaitu MBKM Klinik. MBKM Klinik sendiri itu diawasi oleh MBKM, melayani konsultasi, berkas, rekomendasi, dan pendaftaran program, yaitu bisa saja ada dilaksanakan di Pusbang atau di fakultas masing-masing. Habis itu ada tips and trick dan juga BIMTEK. Ada nih lagi dokumentasinya itu Merdeka Betel. Kalau kita mau DKM ini mau kumpul nih di Merdeka BTL. Jadi DKM ini biasa membuat kegiatan yang bisa mendekatkan dengan anggota-anggota lain. Jadi kalau misalnya saya belum kenal ini, saya belum kenal ini, tenang saja. IO itu bisa saja membuat kegiatan yang membuat perkenalan. Contohnya Merdeka Betel, habis itu bukber, habis itu dan Makrab DKM. Ada juga yang besar kegiatan DKM yaitu Festival Kampus Merdeka. Nah, sekarang yang kita ini nih, saya sendiri selaku PJ kegiatan ini yaitu penyambutan DKM begitu. Ini ada beberapa kegiatan yang kita bekerja sama dengan MBKM, yaitu pelepasan pelepasan mahasiswa mulai dari MSIB, kampus mengajar atau PMM begitu. Ada juga pembekalan MSIB, kampus mengajar MBKM begitu. Jadi kalau MBKM itu mereka yang membuat kegiatan, tapi mereka membutuhkan kepanitiaan. Jadi kita yang mengatur begitu. Mereka membutuhkan MC, mereka membutuhkan host, mereka membutuhkan moderator begitu. Jadi panitia itu dari kita, bukan bukan hanya IO, tapi kita yang mengatur kepanitiaannya. Habis itu kalau misalnya kalian belum eh, mengerti nih cara jadi MC, nah, maka dari itu IO membuat pelatihan dan implementasi MC untuk kebutuhan DKM. Jadi kalau merasa kurang percaya diri, tenang saja. IO itu akan selalu membuat kegiatan. Jadi kalian akan bekerja sama dengan tim inti dan IO gitu. Terus what will do ya, secara umum semua event diinisiasi berdasarkan kebutuhan mahasiswa teman-teman. Jadi kalau misalnya mahasiswa memerlukan BIMTEK, kayak mereka belum mengetahui cara pendaftaran, cara melihat KRS di Tampan. Jadi kita membuat event tersebut. Jadi kalau misalnya tidak diperlukan, kita tidak akan membuatnya. Kita melihat secara kebutuhan mahasiswa. Terus sehingga pelaksanaan dan menambah event ke depannya tetap disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat bergabung di Squad DKM 25. Oke, kita masuk di tanya jawab bagaimana? Atau kita mau perkenalan dulu nih? Mulai dari Ikomang boleh? Saya dulu ya kalau begitu. Kita perkenalan. Atau Hanif mau? Kita perkenalan dulu nih Hanif. Wah, kalau begitu saya perkenalan dulu ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Amalia. Bisa dipanggil Amalia atau Nurul. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya mahasiswa Kampus Merdeka, alumni pertukaran mahasiswa Angkatan 2. Di dokumentasi di mana yang pertama kalau teman-teman bisa lihat eh ini sebenarnya kecil dari sebagian kecil dari program kerja yang dilakukan oleh fasilitator karena eh, se- kembali seperti yang sudah saya katakan kita itu di DKM kerjanya itu tim. Jadi misalkan PR ikut kegiatan ya pasti semua akan ikut andil di dalamnya. Begitupun IO. Jadi eh, sebenarnya kita ini gimana ya? Ada tugas khusus Fasil, tapi
kalau kita sudah balik di DKM, DKM 25 atau di Pusbang, itu kita sama-sama mengerjakan suatu hal ya untuk kemajuan MBKM itu sendiri. Nah, ini contohnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada ngobrol bareng DKM, itu salah satu program dari Fakultas Hukum. Jadi kita buat live Instagram, di mana di situ kita buat Q&A. Jadi kita kayak apa ya? Di situ misalkan satu topik, contoh soal pendaftaran DKM kemarin, itu kita buka. Jadi teman-teman bisa tanya soal secara online. Nah, selanjutnya ada DKM Corner. Nah, DKM Corner ini juga eh, dilaksanakan oleh fasilitator Fakultas Hukum di mana DKM Corner ini pojok DKM. Kita di situ bikin apa ya? eh pojok untuk konsultasi. Jadi teman-teman MBKM di Fakultas Hukum itu bisa konsultasi seperti kayak misal Kak, gimana kita habis ikut program ini tapi kita begini begini begini. Nah, itu. Terus ini selanjutnya ada sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh teman-teman fasilitator dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi mereka membuat sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kampus mengajar angkatan 8 dan MSIB 7. Nah, nanti ini kalau misalkan teman-teman kan teman-teman nanti eh, akan bergabung ini sudah tahu oh ternyata saya di fasilitator fakultas misalkan fakultas teknik saya dengan ini temanku. Nah, nanti teman-teman sudah tahu. Nah, selanjutnya ada tips and trick. Ini tips and trick adalah kolaborasi antara MBK, antara fasilitator Fakultas Hukum sama fasilitator FISIP. Jadi nanti teman-teman juga bisa berkolaborasi dengan fasilitator dari fakultas lain. Itu. Next. Nah, ini adalah salah satu kegiatan juga yang fasilitator berperan aktif, di mana mereka itu memberikan sosialisasi program MBKM dan DKM pada saat PKKMB fakultas. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat anak-anak DKM itu memberikan sosialisasi tentang program MBKM dan DKM pada saat PKKMB tahun kemarin, itu kita langsung kembali ke fakultas kita masing-masing. Contohnya misalkan ini ada FKM, ada FKIP, terus gabungan sama FEB juga ini. Pokoknya itu, tapi hal ini juga tergantung sama pelaksanaan PKKMB fakultas. Contohnya, misalkan saya, ini sudah itu teman-teman harus punya public speaking yang bagus, ya walaupun nanti kita akan latihan bersama juga. Nah, contohnya saya itu fasilitator di Fakultas Hukum. Tapi karena di Fakultas Hukum itu kemarin kita tidak bisa masuk menjadi, tidak bisa memberikan sosialisasi, cuma hanya bisa sharing. Jadi kemarin saya ditugaskan untuk memberikan sosialisasi di FMIPA. Jadi teman-teman itu kalau misalkan teman-teman bilang ada yang berpikir ah bosan jadi fasil karena cuma di fakultas juga, cuma di fakultas terus. Enggak, teman-teman akan bisa melalang buana. Contohnya saya bisa ke FMIPA. Kapan lagi kan bisa anak sayap kanan Unpad yang anak sosum bisa ke Saintek untuk memberikan sosialisasi. Itu suatu kebanggaan karena bisa menjadi salah satu pemateri di sosial di salah satu kegiatan PKKMB di Fakultas MIPA. Oke, next. Nah, ini kemarin pameran ada yang di sini ada yang ikut festival kemarin, festival Kampus Merdeka. Nah, itu kita juga fasilitator bertugas untuk eh, seperti yang sudah kemarin teman-teman lihat tadi bahwa peran kita itu juga salah satunya membantu unit MBKM. Nah, inilah bentuk pengimplementasiannya di mana kita menjaga stand atau bukan menjaga stand sih lebih kita eh, mem- membuat standnya kita sesuai unit MBKM. Di sini ada contohnya ada Fapetkan, ada FH, ada FEB, ada FMIPA, ada eh, Fahutan, ada FKIP. Di sini ada apa di sini ya? Oh, ada pertanian. Nah, wah, wait ya guys.
aktif. Jadi masih banyak beberapa hal mungkin yang perlu diperbaiki. Nah, harapan saya sebagai em, divisi PR 2024, teman-teman 2025 bisa lebih aktif lagi di WhatsApp DKM. Jadi ini ada beberapa grup aja sih, sebenarnya lebih banyak lagi. Banyak banget emang. Jadi nanti teman-teman bakal punya akses WA resmi DKM. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah sosialisasi open recruitment DKM Unpad. Nah, mungkin teman-teman yang pernah ikut festival kemarin atau pernah datang itu pasti tetap bakal tahu kalau kita tuh kemarin mengadakan sosialisasi open recruitment. Nah, kenapa yang sosialisasi itu dari PR? Jawabannya adalah karena teman-teman itu mempunyai tanggung jawab untuk mencari mahasiswa untuk bisa mendaftar. Nah, jadi teman-teman karena pada saat itu kita lagi festival, jadi ya udah nih kita masuk sekalian aja biar lebih banyak lagi yang daftar di DKM untuk juga teman-teman mempromosikan tentang DKM kepada mahasiswa ataupun audiens yang hadir pada saat festival tersebut. Oke, next. Nah, ini dua slide terakhir. Nah, yuk berkembang di public relation, teman-teman. Ini merupakan dua hal yang harus teman-teman kembangkan lagi. Jadi di sini sebelumnya kita dari PR 2024 kita tuh udah rapat dan punya beberapa hal yang perlu diperbaiki atau hal yang perlu teman-teman kembangkan lagi di periode 2025. Yang pertama itu adalah optimalisasi sosial media DKM Unpad. Nah, ini nanti bisa jadi acuan teman-teman ya kalau misalnya mau workshop, nanti teman-teman akan ada workshop untuk memaparkan program kerja dari setiap divisi. Nah, ini teman-teman boleh di screenshot, nanti teman-teman boleh memaparkan ini, teman-teman boleh mengembangkan. Contoh nih, optimalisasi sosial media. Nah, pada saat kemarin nih, kita tuh masih kayak kurang gitu tentang optimalisasi sosial media DKM. Jadi nanti teman-teman 2025 ini boleh nih buat program kerja untuk mengoptimalisasikan sosial medianya. Contohnya di Instagram gitu. Kemarin tuh masih kayak agak kurang gitu. Ya teman-teman boleh lebih mengembangkan. Misal teman-teman mau buat Q&A gitu, itu boleh banget. Nah, kemudian yang kedua menjaga dan meningkatkan chemistry sesama DKM. Jadi di poin kedua ini teman-teman seperti yang saya sampaikan barusan, bahwa di PR itu teman-teman harus menjalin komunikasi internal. Nah, salah satunya adalah teman-teman harus menjaga dan meningkatkan chemistry sesama DKM. Nah, kemarin tuh sempat terfikirkan buat dibuat ini di akhir periode nih ya, kita pernah memikirkan gimana kalau misalnya kita buatkan ucapan selamat ulang tahun untuk DKM. Jadi kalau misalnya ada staff yang ulang tahun, diupload tuh di Instagram, diupload juga di grup. Biar apa? Biar grupnya tuh rame. Jadi teman-teman chemistry-nya tuh bisa terbangun. Karena biasanya, mungkin pengalaman-pengalaman juga, itu biasanya di grup itu gak rame kalau misalnya gak ada yang dibahas. Nah, itulah salah satu yang kita pikirkan. Kayaknya boleh nih kalau teman-teman 25 ini buat program. Jadi bakal upload ulang tahun teman-teman DKM. Jadi biar teman-teman tahu, oh ini ada yang ulang tahun. Jadi kayak bisa nih udah bangun chemistry kayak, ayo nih kita ke rumahnya dia atau ada tidak sih traktiran begitu-begitu. Jadi teman-teman bisa membangun lagi chemistry antara sesama DKM. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih dan selamat bergabung di PR 2025. Saya harap teman-teman bisa belajar lebih banyak, bisa berkembang lebih banyak lagi di PR di sini dan juga harapan paling besar adalah karena teman-teman di sini berempat. Saya berharap teman-teman bakal sampai akhir berempat ya, jangan sampai ada yang hilang-hilang. Oh ya, ini kebetulan saya lupa tadi menyampaikan, kebetulan ada Asari yang dari Fatek. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya pegang WhatsApp resmi DKM itu, pasti teman-teman tuh pernah dapat pesan untuk dari DKM kayak untuk isi link Monef atau mungkin ikut kegiatan. Nah, jadi teman-teman dari PR itu nanti juga akan em, mengirim pesan ke semua mahasiswa. Jadi semua mahasiswa MBKM atau semua sasarannya itu bakal kita kirimkan pesan. Tapi tenang aja itu nanti bakal belajar coding. Jadi mungkin karena ada yang Fatek, mungkin kalau yang Fatek udah biasa ya ini. Jadi mungkin kita berharap banyak ke Asari untuk bisa membantu PR untuk codingannya nanti ya. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Sebenarnya kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh banget yuk silahkan di raise hand. Kemarin kegiatan festival itu sampai festival itu ya kami semuanya bisa bisa berpartisipasi kemarin. Oke. Sebenarnya untuk tes yang kemarin itu agak susah sih untuk menghandle kalian. Karena gini, kita semua kan mahasiswa tentunya punya kesibukan masing-masing, kesibukan di akademik, terus juga sedang mengikuti program MBKM, ada yang PMM, ada yang magang. Jadi itu tidak bisa dipaksakan sih. Cuma
eh, apa ya? Setelah disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga kita sendiri bisa mengembangkan banyak hal yang mungkin yang sebelumnya sudah saya bilang dari bisnis dan kewirausahaan bisa berkembang di luar ataupun di dalam lingkup Universitas Sadulako. Kemudian dan disesuaikan. Tetap kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri, kebutuhan KWU sendiri. Jadi melihat melihat ini kita harus sesuaikan dulu dengan kebutuhan. Misal kita melakukan event dari pertukaran mahasiswa Merdeka Mandiri, otomatis kita harus melihat dari kebutuhan apa yang harus kita lakukan di situ. Nah, dari kebutuhan itu kita sesuaikan produk apa yang ingin kita launchingkan di dalam kegiatan tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, Ali. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung di KWU dan DKM Unta. Nurul, ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Belum ada, Kak. Belum ada. Oke. Ini alasan daftar media. Nurul, alasannya apa nih? Alasan daftar di media ya, Kak. Mm-mm. Pertama karena memang senang dan merasa bisanya di lebih bisanya di media, Kak. Lebih bisa di media. Oke. Bagus sih. Itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi siapa tahu skill-skill yang sudah sudah Nurul punya itu lebih bisa berkembang mudah-mudahan ya di media. Juga keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan setelah join di DKM ini, mau itu divisi PR, divisi media, divisi IO, itu semuanya Oke, silahkan teman-teman kembali ke main room-nya. Ditunggu di PR. Kasih Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Ikuti program MBKM. Di mana program MBKM itu kan seperti yang teman-teman sudah jalani ya pasti apa ya banyak manfaatnya ya. Kayak misalkan kita dapat insentif bla bla bla. Sebenarnya kan cuma mau supaya teman-teman lain bisa merasakan hal tersebut. Tapi ya terkadang masih banyak juga yang memandang sebelah mata. Nah, tunggu ya. Sabar. Wait, 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 wait. Ada masalah di oh, di chat. Nah, oke lanjut. Nah, misalkan di mana di Vapet kan eh, ternyata tidak memiliki apa ya hubungan baik antara UKM sama DKM-nya misalkan. Itu sebenarnya bisa dibangun. Kalau teman-teman mungkin bisa ada relasi contohnya. Misalkan teman-teman ada kenalan di UKM-nya. Sebenarnya fun fact-nya juga dihukum seperti itu, Kak. Kemarin kita bahkan dianggap kayak mau mengambil itu SDM. Tapi karena melakukan pendekatan sama anak-anak UKM, kita jadi bisa melakukan kolaborasi-kolaborasi. Bahkan bukan cuma satu kali, bahkan berkali-kali kita melakukan kolaborasi. Bahkan kayak misalkan mereka menjadi media partner, mereka upload flyernya kita, dan kita kasih naik logo. Misalkan itu kan saling apa ya, menguntungkan satu sama lain. Nah, kalau misalkan memang hal tersebut tidak bisa dibendung, misalkan sudah usaha ini, tapi tidak bisa, tetap tidak bisa. Nah, buatlah kolaborasi sama DKM.
Fasil di fakultas lain daripada kan kita mengambil resiko yang sudah apa ya, sebenarnya kan hal-hal seperti ini tidak perlu dipermasalahkan karena kita sama-sama mau memajukan fakultas. Tapi ya, namanya terkadang eh, masih perlu belajar. Jadi eh, masih susah untuk menyadarkan teman-teman, beberapa teman-teman yang kurang paham MBKM itu seperti apa. Itu sih. Tapi kalau saya, eh, misalkan kakak punya tekad untuk bisa meluruskan, meluruskan itu bisa. Sebenarnya bisa dengan melakukan pendekatan, misalkan apa ya, dengan cara simpel saja, ngobrol, ngobrol misalkan di fakultas. Itu kita MBKM ini mau bikin ini, begini. Apakah kamu bisa, misalkan ada lembaga persnya? Itu sih. Itu sih. Apakah ada, apakah eh sudah cukup, Kak Nurul? Nanti misalkan ada yang mau sharing-sharing misalkan, datang saja ke Pusbang. Saya termasuk orang yang sering di Pusbang. Tuh. Apakah sudah? Jadi kita sudah disuruh Oke. kembali ke main room. Jadi untuk terakhir, terima kasih teman-teman. Dan teman-teman yang sudah bertanya, Kak Nurul sama Kak Muhammad Gifari, terima kasih. Nanti teman-teman yang belum sempat bertanya bisa langsung ke Pusbang atau bisa juga CP, tapi jangan ya di luar jam istirahat. Bisa juga tanya-tanya tentang Fasil ya. Eh, dan terakhir, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya karena sudah memilih Fasil, memilih menjadi fasilitator karena itu adalah hal yang hebat dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome to Fasil teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang semua teman-teman dari breakout room masing-masing dari divisi IO, PR, media, KWU, dan fasilitator. Bagaimana sudah ketemu dengan teman-teman di dalam divisinya masing-masing? Sudah tahu apa tupoksi divisinya masing-masing? Kalau iya, berikan jempol atau berikan love, berikan jempol. Jempolnya mana? Karena tidak bisa dipungkiri ya teman-teman akan selama setahun akan bersama-sama di DKM 25. Jadi kenali temannya karena itu menjadi partner teman-teman nanti dalam bekerja. Oke, terima kasih. Hanifah mau tutup kegiatan ini, tapi sebelumnya terima kasih dulu kepada seluruh panitia yang bekerja sama dalam kegiatan penyambutan DKM Unpad 2025. Terima kasih banyak kakak-kakak Fasil, kakak-kakak PR, IO, Media, dan KWU sudah bersama-sama untuk menyelenggarakan kegiatan penyambutan DKM Unpad 2025. Juga mewakili teman-teman panitia yang bekerja sama dalam kegiatan ini, kami berterima kasih juga kepada teman-teman DKM Unpad 2025 yang sudah mau menyempatkan hadir di penyambutan kita kali ini, padahal masih libur kampus, libur kuliah, teman-teman masih menyempatkan hadir dan bahkan berusaha aktif dalam kegiatan kita atau pertemuan kita pertama ini. Semoga secepatnya kita cepat-cepat eh, bertemu secara offline ya teman-teman. Kalau misalnya ada kegiatan DKM lagi, kegiatan MBKM lagi, kita akan bertemu secara langsung. Oke, untuk itu saya Hanifah Diol Haq selaku pembawa acara atau Master of Ceremony pada kegiatan kali ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.